Semifinal tadi malam membuat kita kebingungan teman-teman. Magnus Carlsen mengapa seperti robot teman-teman. Di iCup CCT 2023, Petrov Defense terlihat di papan. Saat berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi, Magnus Carlsen bermain sangat taktikal. Bermain endgame yang sangat sempurna. Simak pertandingan ini teman-teman, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Ian Nepomniachtchi, pion E5. Putih pengembangan kuda ke F3, lalu hitam kuda ke F6. Terjadilah pembukaan Petrov Defense. Lihat teman-teman, Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini langsung memukul pion dengan kuda. Dan balasan hitam mengancam kuda dengan pion D6 dan kuda mundur kembali ke F3. Setelah kuda pukul kembali pion yang ada di E4, Magnus Carlsen mulai memajukan pion D4. Balasan dari Ian Nepo, pion D5, dan gajah ke D3 oleh Magnus Carlsen. Setelah gajah ditempatkan oleh hitam ke D6, terlihat teman-teman persiapan rokade sayap raja dipersilahkan oleh kedua pemain. Dan jelas saja, setelah hal itu terjadi, di sini Magnus Carlsen mulai pion C4, mengajak pertukaran di lini center. Saya akan coba jelaskan teman-teman tujuan dari Magnus Carlsen pion C4. Jelas di sini teman-teman, dia tidak menginginkan gajah terhalang oleh kuda yang ada di E4. Maka dari itu, balasan dari Ian Nepomniachtchi menaikkan pion C satu langkah. Lihat teman-teman, dia menempatkan benteng dan mengancam kuda. Lalu, kuda dilindungi oleh gajah lagi-lagi teman-teman. Dia melakukan ancaman kepada kuda yang ada di E4. Langsung saja Ian Nepomniachtchi menyederhanakan permainan. Setelah pion pukul kuda, lagi-lagi Ian Nepomniachtchi memukul gajah dan gajah dipukul oleh menteri. Bagaimana kondisi saat ini teman-teman? Setelah pion pukul pion, kembali menteri pukul pion. Terlihat di sini teman-teman, hitam lebih unggul setelah kuda ke D7. Karena apa? Pion yang ada dimiliki oleh Magnus Carlsen terpecah. Teman-teman bisa lihat, pion yang ada di jalur B sudah tidak ada. Maka dari itu, Magnus Carlsen coba bermain atraktif. Di sini dia menurunkan menteri dan mengancam posisi pion yang ada di B7. Balasan dari Ian Nepomniachtchi menaikkan menteri ke C7 melindungi pion, sekaligus juga untuk mengancam pion yang ada di H2 teman-teman. Magnus Carlsen mengabaikannya, menaikkan pion C4, lalu hitam benteng ke jalur E mengajak pertukaran. Di sini Magnus Carlsen mengabaikannya kembali teman-teman. Dia menaikkan pion G satu langkah dan hitam pion B6. Next, Magnus Carlsen gajah ke B2. Jelas tujuannya untuk mengambil diagonal. Setelah itu, pertahanan dilakukan oleh Ian Nepo, gajah ke F8. Lalu putih pion A4. Lihat teman-teman, setelah pion A6 dibiarkan oleh Magnus Carlsen karena posisi pion yang ada di pertahanan menteri sudah sangat aman. Setelah itu dia menaikkan raja ke G2 dan hitam pion ke H6, pertukaran benteng terjadi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen teman-teman, mengambil diagonal untuk menyerang ke pertahanan raja hitam. Gajah ditempatkan ke C1. Lalu Ian Nepo menggeser benteng ke jalur B dan Magnus Carlsen mengambil diagonal putih, menteri ke C2. Arah serangan sudah jelas ke pertahanan raja hitam. Benteng kembali lagi ke jalur E. Magnus Carlsen naikkan pion A satu langkah mengajak pertukaran. Dan di sini Ian Nepomniachtchi mengambil langkah pion B5. Magnus Carlsen memukul dan dipukul oleh pion ada di A6. Ada keuntungan bagi putih teman-teman. Pion bebas berada di jalur A. Next, setelah Magnus Carlsen mengancam menteri langsung ditutup oleh gajah dan Magnus Carlsen memukul gajah dengan gajah, hitam membalas memukul dengan menteri. Langkah berikutnya dengan kondisi seperti ini, pion A6. Hitam benteng ke A8.
Satu langkah lagi, pion putih akan promosi teman-teman. Balasan dari Yanepo menurunkan menteri ke C7. Magnus Carlsen mengambil langkah atraktif. Teman-teman bisa pause videonya. Yaps, benar sekali teman-teman. Benteng ke A6. Di sini kuda mundur ke F8. Coba teman-teman perhatikan dan pelajari langkah berikutnya Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini. Yaps, teman-teman, menteri C5. Lalu kuda mengancam, balasannya benteng pukul pion mengancam menteri. Di sini hitam menggeser menterinya ke B7. Tapi apabila kita berandai teman-teman, kenapa tidak pukul menteri dengan kuda? Maka ini akan terjadi benteng pukul menteri dan jelas putih unggul satu pion dan mempermudah untuk kemenangan selanjutnya. Kita kembali dengan kondisi benteng pukul pion. Langsung saja seharusnya menteri pukul pion. Inilah yang akan terjadi teman-teman. Putih akan melakukan langkah benteng C8 dan skak. Dan benteng tidak bisa dipukul dengan benteng teman-teman, karena menteri didapatkan secara gratisan, maka raja ke H7. Langkah berikutnya, menteri skak di F5, ditutup dengan pion. Dan berikutnya dengan kondisi seperti ini, pertukaran benteng wajib dipukul oleh menteri, maka menteri pukul pion, kondisi skak. Ditutup oleh kuda, dan langkah berikutnya teman-teman juga sudah bisa pastikan putih menang, karena ada pion bebas yang ada di jalur D. Kita kembali teman-teman ke partai aslinya. Dengan kondisi putih memukul pion yang ada di C6 sebelumnya, menteri terancam, maka Yanepo memindahkannya ke B7 teman-teman. Berikutnya Magnus Carlsen dengan posisi seperti ini. Yaps, menteri B6 mengajak pertukaran. Yanepo mengambil langkah, memukul pion dengan benteng, dan balasan Magnus Carlsen. Langkah sederhana tetapi merubah keadaan teman-teman. Simpel saja. Benar sekali apabila kalian menebak pion D5 dan mengancam kuda. Di sini Yanepo jelas kondisi terancam, lalu kuda mundur ke F8. Berikutnya teman-teman, Magnus Carlsen posisi seperti ini. Ya teman-teman, kalian sudah dapat langkahnya? Yops, menteri ke C5. Yanepo membalas, kuda mengancam menteri. Dan Magnus Carlsen mengabaikannya saja teman-teman, karena ada benteng ke C8 kondisi skak. Raja naik ke H7. Berikutnya menteri skak di C2, ditutup oleh pion. Menteri ke C3. Ada ancaman skak mat di H8. Maka dari itu, Yanepo Miniaci menutupnya dengan kuda teman-teman. Karena apabila menteri pukul kuda, maka hitam juga memukul benteng dengan menteri. Magnus Carlsen pion D6 teman-teman. Lalu hitam pion B4 mengancam menteri. Menteri ditempatkan ke C7 mengajak pertukaran. Hitam pion G5, dan ini yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, memukul menteri dengan menteri dan menteri dipukul oleh benteng. Berikutnya Magnus Carlsen mengajak pertukaran benteng. Ditolak oleh Yanepo, benteng ditempatkan ke B5. Dan boom, benteng pukul pion, kondisi skak. Raja naik mengancam benteng, lalu pion dinaikkan. Satu langkah lagi promosi. Hitam menjaga posisi pion, benteng ke D5. Balasan Magnus Carlsen kondisi seperti ini teman-teman. Krusial, kuda ke E5, kondisi skak. Jelas raja tidak bisa pukul benteng. Maka dari itu raja ke F5. Lagi-lagi teman-teman, kalian bisa pause videonya. Ini manuver cantik teman-teman. Langkah yang sangat luar biasa. Raja langsung memukul kuda dan benteng pukul kuda. Langkah berikutnya hitam raja H5. Tetapi kita berandai sementara teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, raja tidak ke H5. Apabila benteng pukul pion, maka ini yang akan terjadi. Kondisinya sangat parah. Yaps, skak, pion F3. Raja ke H5, posisi skak, pion G4. Satu langkah, raja ke H4.
skakmat tidak terhindarkan setelah benteng pukul pion yang ada di H6. Kita kembali. Dan dengan kondisi seperti ini teman-teman, Ian Nepo menurunkan rajanya ke H5, lalu pion H3 oleh Magnus Carlsen. Ada ancaman yang sangat berbahaya apabila pion maju teman-teman. Benteng pukul pion dan skak. Raja ke H4, skakmat. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Di sini Ian Nepomniachtchi menyerah. Karena apapun dilakukannya, rajanya tidak akan selamat. Bila pion G4 juga, sama saja teman-teman. Putih skak benteng mengajak pertukaran karena harus dilakukan teman-teman. Setelah benteng pukul benteng, maka pion promosi. Tetapi itu salah teman-teman. Lakukan dulu posisi pukul pion dengan pion tempo skak. Setelah raja makan, barulah pion berubah jadi monster. Tidak akan mungkin kita menang dengan kondisi seperti ini. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.